Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Saya dan percaya hari ini pasti dapat menyenangkan dan dapat diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan kita boleh melewatinya, bahkan kita boleh merasakan kasih Tuhan sampai saat ini. Pada malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah dengan secara virtual, tapi kita yakin dan percaya walaupun secara online, tetapi semangat kita tidak pernah putus-putusnya. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara virtual, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kita semua. Pada malam hari ini mari kita serahkan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita datang di tempat yang kudus di hadapan Tuhan, supaya setiap puji-pujian, supaya setiap penyembahan kita dapat terima dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita saat teduh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagai ucapan syukur kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan telah dahulu mengetahui setiap pribadi kita sebelum kita datang kepada Tuhan, sebagaimana kita rindu dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Engkau yang lebih tahu.
kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan pada malam hari ini, sehingga Kau Tuhan telah mengetahui setiap kami, setiap pribadi kami masing-masing. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, dan kami mengakui Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak, yang tidak kudus di hadapan. Tetapi kami kena percaya pada kesempatan ini Engkau pulihkan, Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan ini. Biarlah persekutuan ini dapat memberkati kami, dapat meneguhkan kami, bagaimana supaya kami bisa mengetahui kehendak-Mu dan mengetahui kebenaran-Mu, supaya kehendak-Mu terjadi. Ini semua adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah sesuai, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menutup. Biarlah apa yang Dia sampaikan boleh tersampaikan dengan baik, tanpa kekurangan apapun. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan turun dan berkuasa atas kami pada malam hari ini, supaya dapat kami mengerti dan menerima setiap kebenaran firman yang boleh disampaikan hamba. Terima kasih Bapa, berkati kami sampai ibadah kami ini dari awal kami akhiri. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita mempunyai harapan dan gairah untuk memuji Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian ini. Yesuslah pemenang kita. Kita bawa percaya bahwa kita orang-orang yang pemenuh dalam segala perkara.
saya kena percaya bahwa kita pada malam hari ini dikuasai oleh puji-pujian. Apakah ada sukacita? Saya kena percaya pasti kita ada gairah dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tandanya bahwa kita bersyukur bahwa kita merasakan kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Jangan lupa. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, Engkaulah yang mengasihiku. Engkaulah
Bapa yang mengejar melewati badai dan mimpi, Kau yang buatku terbang bagaikan jawari, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Mari kita nyanyikan dari awal. Kau Bapa Bapa yang mengejar melewati mimpi, Kau yang buat bagaikan jawari, mengatasi segala cobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, membiarkan berjalan sendirian, sebab Kau Bapa yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, membiarkan berjalan sendirian, sebab Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Oke, kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa malam hari ini boleh kami berjumpa di via Zoom ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus supranatural Tuhan turun dari sorga membasmi hati kami, supaya lewat firman yang kami sampaikan ya Tuhan, jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan mengalir dari sorga, memenuhi bahkan mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa, sebab firman-Mu ini adalah Engkau yang berkata sendiri ya Tuhan, hamba-Mu sebagai alat-Mu, bahkan telinga kami semua akan diurapi pendengaran kami, biarlah kami memiliki telinga seorang murid ya Tuhan. Kau berkati teman-teman kami yang ada di penjuru Indonesia ya Tuhan, biarlah kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bahkan makna daripada hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam. Salam, salam. Salam. Salam Pak Pendeta. Gimana kabarnya? Salam. Kabar baik. Puji Tuhan baik Pak Pendeta.
Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat para hamba-hambanya yang telah mempercayakan untuk membawa firman malam hari ini di waktu yang tepat, di waktu yang sangat luar biasa. Dan saya bersyukur juga bisa berkumpul lagi, berjumpa dengan teman-teman walaupun kita di via Zoom. Jujur saja waktu saya dibilang saya harus bawa firman ini, saya mau katakan dalam hati saya mau ambil dari kitab mana ya, karena saya kalau menyampaikan firman Tuhan itu saya harus lihat dari topiknya, dari sejarahnya, dan kemudian harus kita sampaikan dengan tepat. Tapi ternyata waktu saya renungkan selama 2 minggu, saya mendapatkan di bagian Kejadian pasal 5 di ayat 22 sampai 27. Di situ kita akan melihat sama-sama. Namun sebelumnya saya akan mengawali dari atasnya. Sebelum membaca firman Tuhan ini, saya memberikan tema kepada kita semua adalah hidup adalah pemberian Tuhan. Ya, kalau hidup itu adalah pemberian Tuhan, tentu manusia harus menyadari sejak awal waktu dia diciptakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kalau manusia menyadari bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan sejak awal, dan dia tahu sepanjang hidupnya dia akan menyembah siapa dalam hidupnya. Dia harus tahu mengerti siapa yang saya sembah, karena dia mengerti siapa yang memberi hidupnya adalah Tuhan. Jadi sejak manusia awal, manusia itu adalah, sejak manusia diciptakan oleh Tuhan itu adalah Tuhan akan meniupkan rohnya, supaya rohnya itu tinggal di dalam manusia itu. Dan kemudian berjalannya di dalam waktu, dalam Kejadian pasal 3, di situ bahwa dijelaskan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Itu adalah manusia jatuh ke dalam dosa, dan mulai Allah berpikir bagaimana manusia ini adalah menyambung mereka supaya mereka kembali dan tersambung kepada Allah. Dan makanya kalau di dalam perjanjian lama itu adalah dinubuatkan atau dikatakan dinubuatkan adalah turunnya Isa Al-Masih. Kalau bahasa-bahasa Arabnya Isa Al-Masih atau Kristus, itu sebenarnya adalah yang telah diturunkan ke bumi adalah untuk melakukan perjanjian itu, karena manusia kan tidak bisa bersambung lagi kepada Allah, tapi dibutuhkan penyelamat bagi mereka supaya tersambung lagi melalui lewat Kristus yang datang ke dunia ini. Jadi saya nggak fokus itu hanya sebagai pengantar saja, tapi kita melihat dari berbagai keturunan yang ada di Alkitab, karena kita menyadari bahwa hidup adalah pemberian Tuhan. Coba kita lihat dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 27. Di sini kita nggak perlu banyak ayat dan saya akan jelaskan lebih rinci nanti. Di sini kita melihat dari ayat 22, saya coba bacakan dari sini, adalah 1 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan hidup Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat 25, setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 708 tahun 2 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Kalau kita memperhatikan ayat ini adalah keturunan Adam yang ada di dalam Alkitab, yang kita bisa lihat bahwa di sini yang kita lihat bahwa kalau hidup kita adalah pemberian Tuhan, yang kita lihat di generasi kita baca dari ayat yang pertama di sini adalah ada sebuah generasi adalah
Henokh yang membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau cara kita membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya karena kita bisa membaca firman, tapi lewat penyembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu juga merupakan hubungan yang lebih mendalam. Jadi juga bisa lewat doa yang kita sampaikan kepada Tuhan setiap hari, itu adalah bentuk hubungan kita. Jadi kalau kita memperhatikan ini adalah Henokh, kita tahu bahwa dia tadi bergaul selama 300 tahun, dia bergaul dengan Allah. Ini adalah menyaksikan bahwa bagaimana hidupnya ketika dia menjadi keturunan Adam, dia menyadari bahwa ada hubungan yang harus dibangun dengan Allah. Ya, kadang-kadang kita kalau ini kan yang kita bangun pengajarannya, tapi kalau kita belajar dari ayat ini adalah ada hubungan yang terus kita bangun kepada Tuhan supaya tidak pernah akan putus. Di situ akan dijelaskan bahwa Henokh sangat bergaul dengan Tuhan di ayat 22. Dan ketika pergaulan ini terus dihubungkan kepada Tuhan, lalu diturunkannya lah generasi di bawah Henokh ini. Yang namanya adalah Metusalah. Metusalah itu saya mengartikan kenapa sih Metusalah ini umurnya terpanjang di kejadian ini yang kita baca ini. Kalau kita melihat tadi bahwa umurnya Metusalah itu mencapai 969 tahun lalu ia mati. Di sini kita melihat bahwa sebelum dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal 6 adalah masa-masanya adalah hidupnya Metusalah itu adalah 900 lebih umurnya. Kenapa masa-masa itu harus dipakai Tuhan? Karena itu adalah masa-masa kesabaran Tuhan sebelum bumi ini dihancurkan. Namun pun walaupun Tuhan berencana dunia akan dihancurkan, tetapi ada beberapa generasi ini yang tidak pernah putus hubungan dengan Tuhan. Perlu ini, bahwa generasi yang di bawah ini harus diselamatkan. Jadi ketika Metusalah hidupnya terpanjang di Alkitab, dia akan melahirkan generasi yang ketiga, yang itu adalah Lamek. Lamek ini kalau kita memperhatikan ayat demi ayat yang kita lihat dalam tulisan kita, ini adalah bapaknya Nuh. Ini bapaknya Nuh. Perlu kita lihat di sini bahwa kenapa Lamek ini harus lahir. Saya bisa kasih poin yang kedua adalah lahirnya sejarah iman. Kenapa saya katakan bahwa lahirnya sejarah iman lewat Metusalah dan dia akan menurunkan Lamek dan dia memperanakan Nuh, karena nantinya juga dalam sejarah perjalanan Lamek dia akan juga menurunkan generasi supaya generasi ini tidak putus komunikasi dengan Tuhan. Sehingga dia, kalau kita melihat di ayat yang 25, di situ dia menjelaskan bahwa setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ini, kalau kita melihat bahwa Metusalah itu adalah dia melihat beberapa generasi, adalah estafet yang dia lihat bagaimana perjalanan mereka itu adalah terhubung kepada Tuhan. Kalau kita melihat yang di atasnya ini tadi adalah ada yang membangun mesbah, ada yang membangun doa di hadapan Tuhan, adalah Henokh. Dan kenapa ini harus diterima oleh generasi? Karena generasi yang di atasnya sudah ada membangun, sudah ada yang dia bangun sampai ke bawah, sehingga tongkat estafet ini generasi akan menerima itu. Lalu kalau kita memperhatikan Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu dia mati. Ketika dia mati adalah dia meninggalkan Lamek. Kalau kita melihat ayat yang ke-28, cuman kita sampai 27 tadi, setelah lama hidup 108 tahun, 2 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberikan nama Nuh kepadanya, katanya. Kalau kita memperhatikan adalah Nuh itu, kalau kita memperhatikan di perjanjian lama, adalah Nuh itu adalah sesuatu yang memang dipersiapkan Tuhan pada zaman-zaman itu. Kalau kita melihat Nuh dengan keluarganya sebelum air bah jatuh ke bumi,
Tuhan mempersiapkan Nuh untuk membuat bahtera hari itu. Supaya Nuh dan keluarganya 8 orang masuk ke dalam bahtera itu. Dan apa yang kita dapatkan dengan Nuh adalah Nuh menerima perjanjian dengan Tuhan. Kenapa Nuh menerima perjanjian dari Tuhan? Karena ada waktu restnya di dalam Tuhan. Coba bayangkan dalam waktu Nuh membuat bahtera, mempersiapkan itu adalah dibutuhkan supernaturalnya dari Tuhan untuk membuat itu. Supaya kenapa? Nuh akan membuat itu adalah bukan karena dia bisa, tetapi karena Tuhan sudah berbicara kepada Nuh, maka Nuh membuat itu. Tapi pada zaman-zaman itu Nuh pun diejek oleh tetangganya dengan saudara-saudaranya. Oh, ngapain dibuat bahtera itu? Lalu ketika bahtera itu dibuat oleh Nuh, karena ada waktu restnya kehadiran Tuhan saat itu, maka dikatakan dalam bahasa terjemahan lain bahwa dikatakan dibuat pengertian bahwa Nuh ini adalah orang-orang yang rest. Dia istirahat selama waktu itu di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat kenapa Nuh ini menerima perjanjian, karena perjanjian itu adalah sudah dijanjikan dari Henokh, dari Metusalah, dari Lamek turun ke Nuh. Lalu kalau kita melihat dari kejadian pasal 6, ketika kejahatan manusia sudah mulai merajalela di bumi, maka Nuh, kalau kita memperhatikan kejadian 6 ayat 8, di situ kita melihat bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh yang harus menerima perjanjian ini? Karena ada generasi yang sudah memberi hidupnya sejak awal. Ada generasi yang sudah menyadari dari awalnya mereka harus menyembah Tuhan. Mereka harus, walaupun sejak awalnya Tuhan akan memberikan hidupnya kepada mereka, tetapi ketika mereka disadarkan oleh Tuhan, mereka akan terhubung kepada Tuhan dan mereka akan menyembah Tuhan. Buat kita malam hari ini yang ada di grup ini, pesan Tuhan kepada kita adalah pentingnya bergaul dengan Tuhan. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa ekonomi hal itu adalah perlu kita bergaul dengan Tuhan. Karena orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, imannya akan dipelihara, hatinya juga dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada pergaulan setiap hari. Bukan karena kita ibadah juga di grup, bisa juga lewat persekutuan pribadi. Jadi di situ juga kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi ini penting buat kita malam hari ini. Dan kita perhatikan kenapa Metusalah, kenapa saya lebih fokus di tokoh ini adalah terpanjang umurnya, karena masa-masa itu adalah masa-masa kesabaran Tuhan sebelum menghancurkan dunia ini, sebelum turun kepada Nuh perjanjian ini. Jadi buat kita masih panjang waktu yang diberikan Tuhan untuk kita untuk bisa melayani Tuhan. Apalagi umur kita di sini masih umur-umur yang hoax, masih umur-umur yang 28 di bawahnya. Jadi di sisa hidup yang diberi Tuhan ini, ya mari kita pergunakan dengan tepat untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, siapapun yang kita bisa tolong, itulah yang bisa kita lakukan. Dan ini akan menjadi perenungan penting bagi kita, supaya lewat generasi kita ini adalah munculnya generasi yang memang militan itu ya. Munculnya generasi. Saya bersyukur bisa mengatakan ini. Kenapa? Karena ada beberapa tokoh yang mengatakan samaku di Palembang ini, dan semua mengatakan begini, di 20 tahun ke depan generasi Nias itu akan menjadi agen perubahan yang ada di Sumatera ini, bahkan ribuan akan menjadi hamba Tuhan. Waktu saya dengar itu saya berdoa, apakah itu benar? Dan memang kalau kita melihat generasi kita di belakang kita, semakin tahun banyak yang dijamah hidupnya oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan, lalu mereka terpanggil menjadi hamba Tuhan. Dan ini adalah sesuatu, kenapa ini bisa terjadi? Kita kembali kepada Henokh, ada hubungan yang dibangun sejak awalnya oleh Henokh kepada Tuhan. Dan masuk kita kepada generasi kita yang sekarang ini. Kenapa kita bisa ada sampai hari ini? Karena ada generasi yang di atas kita yang mendoakan kita, yang menabur doa dengan kita, yang berhubung dengan Tuhan. Mereka menaburkan tetes air mata. Kita nggak tahu siapa mereka.
tapi kita percaya itulah warisan, titipan yang mereka titip kepada kita sebagai anak-anak yang ada di grup ini. Jadi firman Tuhan ini akan berguna buat kita. Kita mau umur yang panjang, kita akan gunakan hidup itu adalah hanya untuk Tuhan, untuk menolong siapapun, karena kita berbicara hamba Tuhan bukan hanya kerja di perusahaan, bisa di sekolah, tapi kita juga menolong orang lain. Jadi saya yakin semua teman-teman, apalagi kita sudah semua adalah teologi, kita perlu ada hubungan yang tidak putus dengan Tuhan. Dan saya percaya semua yang ada di grup ini, ada di bawah kita adalah lahirnya sejarah iman. Seperti tadi yang kita belajar adalah Metusalah, dan kemudian adalah kita juga yang ada di grup ini adalah yang menerima perjanjian Allah. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan bahwa kita ini adalah keturunan yang menerima warisan, dan warisan itu adalah kekal untuk selamanya, yang tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa dibeli harta. Tetapi percayalah di masa-masa pandemi, hal-hal ini akan kita titipkan kepada generasi. Satu hal, kalau generasi satu aja selamat mereka, dan seisi rumah mereka akan selamat. Jadi pesan kita untuk firman Tuhan ini, kita yakini bahwa ada generasi kita yang menerima sejarah iman yang kita terima, dan lewat apa? Lewat dari Tuhan, dan lewat juga Kristus yang telah menyelamatkan kita. Jadi itu aja firman Tuhan yang kita bisa bagikan malam hari ini. Semoga ini akan memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Salam. Kembalikan kepada hambanya. Oke, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sangat diberkati. Dan bagaimana hidup kita itu adalah pemberian dari Allah. Dan saya kena percaya bahwa hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi memiliki tujuan dan memiliki makna, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan memelihara setiap ciptaan Tuhan. Amin. Jadi langsung saja kepada hamba yang membawa dalam doa syafaat, kami persilakan. Oke, shalom. Kami persilakan. Shalom. Baiklah, jikalau ada topi doa dari saudara-saudari yang terkasih, dengan segala hormat kami persilakan, baik itu lewat chat di kolom komentar ataupun menyampaikan, boleh saja. Dan mari kita angkat satu lagu pujian dengan refnya saja. Mari kita yakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Ini adalah hanya refnya saja, biar kita mempersingkat waktu. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Baiklah, jikalau ada topi-topi doa dari saudara-saudari, kami persilakan langsung. Shalom, Kak. Shalom. Kak, saya minta doa untuk kesehatan saya dan untuk pertumbuhan dalam pekerjaan saya, Kak. Semoga Tuhan memberi kelancaran. Terima kasih, Kak. Ya, Pak Yuli. Akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama buat saudara kita, mungkin ini adalah pergumulan mereka. Biarlah segala yang mereka butuhkan dalam pekerjaan dan sakit penyakit Tuhan menyembuhkan kepada mereka. Dan buat grup juga, grup Timotius ini, mari kita doakan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami
sembah dalam roh dan kebenaran. Kami sangat percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Biarpun Tuhan kami tidak begitu tata jumpa pada malam hari ini berhimpun untuk bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyentuhkan roh kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur juga Tuhan. Engkau telah memberikan hikmat kepada kami sehingga sebagian dari kebenaran firman-Mu dapat kami menerima dalam kehidupan kami. Jadikanlah firman itu Tuhan sebagai terang dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang telah melayani Engkau pada malam hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau tambah-tambahkan talenta yang mereka miliki. Engkau pakai lebih luar biasa lagi mereka Tuhan. Biarlah lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan termulia di dalam kerajaan surga. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Inilah seruan kami Tuhan, buat grup Timotius ini, Tuhan Engkau berkati lagi, berikan kerukunan Tuhan, biarlah grup ini menjadi teladan di tengah-tengah komunitas yang lain, biarlah menjadi hormat kemuliaan-Mu di dalam kerajaan surga, biarlah segala lewat komunitas ini Tuhan menjadi salah satu bagian untuk memotivasi pemuda-pemudi, biarlah mereka berseru kepada-Mu karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah lalai dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi kami. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami Kak Ani, Engkau berkati Tuhan, Engkau jamah tangan-Mu yang kudus untuk menyembuhkan saudara kami ini, karena kami percaya Tuhan Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan Engkau adalah tabib di atas segala tabib Tuhan, dan Engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyembuhkan dalam segala penyakit. Kami percaya Tuhan jamahan tangan kudus-Mu menyertai hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan berikan kesehatan yang ajaib yang daripada Engkau, sehingga hamba-Mu dapat pulih kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan terlebih-lebih Tuhan dalam pekerjaannya Engkau berkati. Engkau berikan pekerjaan yang baik Tuhan, sehingga dia dapat bersyukur kepada-Mu Tuhan akan kasih setia-Mu dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan kami berdoa buat Kakak Timmy Jendata, Engkau berkati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan dia sedang mengalami sakit penyakit. Engkau dalam memberikan penyembuhan bagi dirinya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan kesembuhan milik hamba-Mu. Kami nyatakan bahwa kuasa esok hari Tuhan, hamba-Mu dinyatakan sembuh hanya di dalam demi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya jemahan tangan Tuhan telah terjadi dan telah tergenap bagi hamba-Mu, saudara kami Jendata. Dan pada saat ini Tuhan, kami tak pernah berlupa berdoa Tuhan. Sejauh mata melihat dan sejauh telinga mendengar seruan kami pada malam hari ini, kami percaya bahwa Tuhan memberkati seperti Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Seperti Tuhan memberkati kami di Zoom ini, Tuhan Engkau memberkati juga yang ingin berseru kepada-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus kami percaya juga Tuhan Engkau berkati segala pergumulan kami. Biarpun satu persatu Tuhan kami tidak memberikan doa topi-topi doa kami, tetap kami percaya Tuhan seruan kami, pergumulan kami, Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan segala sesuatu itu adalah nubuat Tuhan, tetapi kami yakini Tuhan itu adalah Engkau dapat menjanjikan genapi dalam kehidupan kami, karena kami percaya Allah yang kami sembah dan yang kami hormat hanya dalam kerajaan surga yang selalu menggenapi janjinya dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi kami. Tuhan Yesus kami juga berdoa buat Polonius, Tuhan Engkau berkati pemudi-pemudi dan segala orang tua Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dan juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di samping kami saat ini pun jauh di samping kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengulurkan tangan kudus-Mu untuk melindungi mereka. Jamahan tangan Tuhan yang selalu memberkati mereka. Umur panjang milik orang tua kami, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang sungguh jauh dari kesempurnaan. Hanya kami perlaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.